Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Winata, NIM 22021158, kelas 2E, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikul Saleh, dengan mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dan dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, SSMSP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep manajemen pelayanan publik. Nah, di bagian presentasi kali ini, saya akan membagi materi tentang pengertian, tujuan, prinsip, studi kasus, inovasi, dan kesimpulan. Nah, di bagian pertama, masuk kepada pengertian. Sebelumnya kita harus tahu pengertian manajemen dan pengertian pelayanan publik. Apa sih pengertian dari manajemen itu? Menurut G.R. Terry, seperti yang dikutip oleh Sarwoto 1991, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, actualing, dan controlling, atau disebut dengan POAX, yang masing-masing menggunakan seni dan ilmu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, apa sih pengertian dari pelayanan publik? Pelayanan publik merupakan elemen-elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan ini secara sederhana dipahami oleh di berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Lalu, semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian itu disebut sebagai pelayanan publik. Nah, jadi kita harus tahu apa pengertian dari manajemen pelayanan publik. Menurut Millward 1994, manajemen pelayanan publik adalah proses perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah serta pengelolaan organisasi publik dalam rangka memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, jadi manajemen pelayanan publik itu dalam ringkasannya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa layanan publik yang diberikan kepada masyarakat berkualitas dan efektif. Nah, hal ini meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Nah, kita masuk kepada tujuan manajemen pelayanan publik. Tujuan dari manajemen pelayanan publik ini untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan adanya manajemen yang baik, maka pelayanan publik dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan terukur. Hal ini akan membuat pemerintah lebih mudah dalam memantau kinerja pelayanan publik dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Jadi, intinya manajemen pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Dengan apa? Dengan adanya manajemen yang baik, maka proses pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan transparan. Nah, ada 4 prinsip manajemen pelayanan publik. Yang pertama, transparansi. Transparansi ini mengacu kepada keterbukaan informasi dan aksesibilitas bagi masyarakat terhadap informasi yang diberikan dengan pelayanan publik. Yang kedua itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu kepada tanggung jawab dan pertanggungjawaban pemerintah dan serta penyediaan layanan publik atas kinerja mereka. Yang ketiga itu ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini mengacu pada keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik. Dan yang terakhir itu ada responsivitas. Responsivitas ini mengacu kepada kemampuan penyediaan layanan publik
untuk merespon kebutuhan dan harapan masyarakat serta cepat dan efektif. Nah, jadi itulah prinsip-prinsip manajemen pelayanan publik. Ada 4 prinsip. Yang pertama itu transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga partisipasi masyarakat, dan yang terakhir itu ada responsivitas. Nah, selanjutnya ada tantangan manajemen pelayanan publik. Tantangan utamanya itu dalam manajemen pelayanan publik yang seperti di Indonesia, ada tantangannya yaitu korupsi, birokrasi yang rumit, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu tantangan utamanya dalam manajemen pelayanan publik. Seperti korupsi. Korupsi menjadi masalah serius dalam pelayanan publik karena dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, dari contohnya birokrasi yang rumit ini juga dapat memperlambat proses pelayanan publik dan membuat masyarakat merasa tidak puas. Lalu, untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dapat melakukan reformasi birokrasi dan memberikan sanksi yang tegas bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik ini. Lalu, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan memberikan masukan dan kritik yang konstruktif kepada pemerintah terkait dengan pelayanan publik yang mereka terima. Lalu di sini masuk kepada studi kasus dalam manajemen pelayanan publik. Contoh studi kasus ini seperti pada tahun 2019, Dispenduk Capil di salah satu kota di Indonesia menghadapi masalah serius dalam pelayanan publik mereka. Warga mengeluh adanya birokrasi yang rumit, antrian panjang, dan keterlambatan dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk atau KTP dan akta kelahiran. Selain itu, terdapat juga dugaan penyelewengan dalam proses pengurusan dokumen tersebut. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya. Penyelesaian studi kasus dari contoh sebelumnya, yang pertama itu membangun sistem pendapatan online. Pemerintah harus membangun sistem pendapatan online agar masyarakat lebih mudah dalam mengurus KTP, akte kelahiran, dan berkas-berkas lainnya. Pemerintah setempat harus menyadari pentingnya perbaikan pelayanan publik dalam Dispenduk Capil tersebut. Yang kedua itu ada pembenahan prosedur birokrasi. Yang ketiga ada penyelesaian dalam pelatihan dan penyuluhan. Yang keempat, penyelesaian penguatan pengawasan internal. Dan yang terakhir itu penyelesaiannya membangun komunikasi dan transparansi. Nah, itulah penyelesaian studi kasus dan contoh sebelumnya. Lanjut kepada inovasi manajemen pelayanan publik. Pelayanan publik juga memiliki inovasi loh. Inovasinya itu sangat penting dalam pelayanan publik dengan cara untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat. Mengapa? Dengan inovasi, pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah-masalah yang terkait dalam pelayanan publik. Inilah inovasi dari manajemen pelayanan publik. Selanjutnya, masuk kepada kesimpulan. Kita telah membahas tentang manajemen pelayanan publik dan pentingnya memahami konsep ini baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Manajemen pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
prinsip-prinsip dasar manajemen pelayanan publik seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas harus diterapkan dalam konteks pelayanan publik di Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam manajemen pelayanan publik di Indonesia, seperti birokrasi yang rumit, kurangnya akses informasi, dan korupsi. Untuk mengatasinya, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dengan menciptakan solusi praktis seperti penyederhanaan korupsi, penggunaan teknologi informasi, dan kampanye anti korupsi. Selain itu, inovasi dan pelayanan publik juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik. Nah, dengan demikian, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Nah, itulah konsep manajemen pelayanan publik. Ini ada sumber referensinya. Cukup dengan demikianlah presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.